Gila, gue bener-bener speechless, nggak habis pikir sama dua influencer Malaysia ini. Karena narasi mereka itu loh, ngeri banget. Kita kan bilangnya kuntilanak, di sana jadinya Pontianak. Ini Pontianak menangis. Pontianak itu Paku Pontianak. Udah gitu hantu bungkus lawan Pontianak. Wabarakatuh. Halo guys, semua lagi di channel ini. Gimana nih kabarnya? Oke, buat teman-teman yang nonton video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman semuanya pada sehat. Jangan lupa dukung dengan cara like juga subscribe. Oke guys, kali ini saya akan ajak teman-teman ya untuk melihat beberapa cuplikan video di mana ada sindiran balik atas pernyataan orang-orang Malaysia yang menyoroti film, drama, dan musik Malaysia yang susah tembus ke pasar Indonesia. Apa yang dikatakan oleh orang-orang Malaysia ini justru mendapat sindiran balik dari netizen Indonesia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Gila, gue bener-bener speechless, nggak habis pikir sama dua influencer Malaysia ini. Karena narasi mereka itu loh, ngeri banget. Jadi ya kalau yang laki-laki ini masih mending ya, masih agak baik. Kalau yang perempuan ini loh yang benar-benar kayak Dan cewek ini ya, seakan-akan kita tuh nggak suka gitu sama orang Malaysia. Jadi mereka itu membahas hal yang sama dan kalau bagus ya narasinya tuh suka mirip. lah. Intinya katanya film Malaysia itu nggak diterima sama masyarakat Indonesia karena nasionalisme. Padahal kita itu nonton kan Upin Ipin lah, Bobo Boy. Jadi intinya kalau kita suka mau Ya, dari ditonton. Thailand aja kita Iya. nonton, mau Thailand mau dari Taiwan gitu. Bukan karena masalah nasionalisme, hiburan mah hiburan gitu kan. Yang agak nggak enak nih cewek tuh bilang katanya makanya kita tuh jangan terlalu welcome sama produk-produk Indonesia, sama produk luar negeri. Maksudnya nggak cuma Indonesia aja ya, terlebih Indonesia karena lihat nih di Malaysia musik-musik Indonesia dipasang di mana-mana. Kita semua kenal artis-artis Indonesia. Coba lihat orang Indonesia, nggak ada yang kenal sama artis Ngopi kita. guys. Lah, ya karena kaliannya belum bikin sesuatu yang kami suka, bukan karena kami nggak suka sama kalian. Malah Itu Siti diketawain. Nurhaliza berapa kali bolak-balik konser di Indonesia, welcome. Artis Malaysia dari dulu susah mau masuk ke Indonesia, sedangkan musik Indonesia bebas masuk di Indonesia. Maksudnya gimana? Sekarang gini ya, maaf nih, jangan salah paham. Jangankan untuk artis Malaysia, untuk sesama artis Indonesia aja tuh susah bersaing di industri Indonesia. Makanya orang pada bikin macam-macam supaya viral. Tahu kamu, Indonesia berapa populasinya? 275,5 juta orang. Ini satu negara aja, ini udah kayak satu dunia sendiri di dimensi lain gitu, kayak dunia versi mini. Kami ini bukannya kayak ngelarang-larang atau ngeboikot. Kalau kami nggak suka sama artis kalian akan kami boikot, tapi kami biarkan bersaing. Dan kemarin tuh ada juga kan yang lagu-lagu yang denyut jantung kayak gitu-gitu, itu buktinya berhasil. Cuma emang nggak sering. Kenapa? Karena memang susah ditembus. Minimal nih standar musik Indonesia tuh kalau mau untuk penyanyi internasional tahu jazz gak? Yang orang Brunei. Nah itu yang kayak gitu tuh bisa tuh masuk. Orang artis Indonesia sendiri aja pada gagal terus akhirnya operasi dan jadi aneh-aneh. Apalagi artis ASEAN Frustasi. gitu ya. Maaf nih kualitasnya belum tentu bisa menyamai artis-artis Indonesia. Sumpah nih kocak banget nih, film Indonesia bisa laku di Malaysia, sementara film Malaysia nggak laku di Indonesia ini kata mereka. Sebab saya rasa tak adil. Apabila banyak filem ataupun hasil karya orang luar dengan mudahnya boleh bertapak dalam negara kita. Jadi intinya si Makcik ini jealous gitu kan, kenapa film-film Indonesia dengan entengnya masuk ke Malaysia dan trending di sono, sementara film Malaysia nggak pernah terdengar di Indonesia. Ya kayak gimana film Malaysia mau trending di Indonesia kalau filmnya begini, hantu bungkus ikat tepi. Hantu bungkus ikat tepi itu pocong yang diikat tepi gini. Gak ada di Indonesia hantu bungkus itu, nggak ada, adanya pocong. Kita kan bilangnya kuntilanak, di sana jadinya Pontianak. Ini Pontianak menangis. Pontianak itu Paku Pontianak. Udah gitu hantu bungkus lawan Pontianak. Duel. Apa yang mau dilihat kalau begini Makcik? Kalau Upin Ipin masih bisa diterima di pasar Indonesia. Gue dulu bulan puasa nontonnya Upin Ipin. Ponakan gue sampai sekarang pun juga nonton Upin Ipin. Kalau film-film kayak gini gak bakalan bisa masuk pasar Indonesia, yang adanya dibully. Coba lah di antara kalian siapa yang menonton hantu bungkus ke tepi kayak gini. Dan satu lagi yang harus diketahui Makcik, populasi orang Indonesia di Malaysia itu tertinggi. Ada sekitar 2,5 juta orang Indonesia yang ada di Malaysia itu, dan mereka juga suportif mendukung karya anak bangsa mereka.
Jadi jangan salahkan film Indonesianya, tapi salahkan tuh warga negara kalian sendiri. Kenapa kalian nggak mensupport karya anak bangsa kalian sendiri? Kan bila tahu hakikat ya orang asing tak tengok filem kita, ni bukan sebabnya tak ada kualiti, tapi tak nak support negara kita kan. Jadi benda ni dah berlaku sejak dulu. Jadi sekarang ni senang kata enough is enough. Ya, ini pengajaran buat kita untuk tidak dengan begitu mudahnya bagi peluang pada filem, lagu dan drama asing masuk ke negara kita. Sebaliknya, kita perlu perkasakan filem, lagu, drama tempatan kita dan yang paling penting usaha untuk membawa hasil karya anak-anak tempatan kita ni ke peringkat antarabangsa. Saya akan cuba bawa perkara ini dalam perbahasan saya di parlimen nanti. Sebab saya rasa tak adil. Aduh, film Malaysia nggak laku di Indonesia, malah kita yang dibilang tidak adil. Malah dibilang kita yang tidak support balik. Dia nggak tahu kali ya, banyak film Indonesia yang nggak laku di Indonesia sendiri gitu loh. Walaupun pemainnya aktor terkenal, artis terkenal, ya kalau nggak masuk pasarnya, ya gitu. Gimana mau laku di luar filmnya? Di negeri sendiri aja jarang peminatnya gitu loh. Padahal ada kok film Malaysia yang peminatnya banyak orang Indonesia. Salah satunya Upin Ipin. Seluruh Indonesia nonton, dari yang kecil sampai yang tua suka nonton. Jadi intinya tuh gini, semua itu punya pasar gitu loh. Di negeri sendiri aja nggak laku, nggak ada peminatnya, gimana di negara orang lain? Jadi kalau mau misalnya ada film yang nggak laku di negara orang lain, ya jangan salahkan orang-orangnya gitu loh. Benar. Terus ada kok beberapa film Malaysia yang sangat booming di beberapa negara. Cuman sayangnya di Malaysianya sendiri ya, film itu nggak boleh ditayangin. Dilarang. Saran saya sih ya, coba deh pelajari S3 marketingnya orang Indonesia. Best banget dah, ya makcik. Filem Sherif dilaporkan kurang mendapat sambutan di Indonesia. Bagi saya, ini filem Malaysia yang Hello, isn't stage dari fellow moviegoer dari Indonesia soal film Sherif, film Malaysia yang katanya nggak meledak di Indonesia. Sebagai moviegoer dan pekerja seni di ini industri pekerja entertainment di Indonesia. ini ya, di seni ya. Gue malah baru dengar Mungkin ada di film ini. juga ya. Serius baru dengar. Masalahnya bukan nasionalisme, kan lagi ada yang heboh nasionalisme Indonesia kayak gimana. Beberapa influencer di Malaysia bahas sampai sejauh itu. Sebenarnya nggak gitu sih. Gue lebih melihat complexity jumlah penduduk Indonesia yang segitu banyak, marketingnya kurang. Gak usah ngomongin nasionalisme mas, Mbak atau siapalah yang lain. Gue sih akan nonton nih, malah jadi penasaran nih Sherif kayak apa filmnya gitu. Gak terlalu familiar juga dengan beberapa aktor Malaysia, taunya cuma Bron Palari gara-gara Pengabdi Setan itu juga gitu. Nah ini pun juga kayak misalkan apa namanya, marketingnya kurang ya, pemasarannya entah iklan di sosmed kek apa kek bagaimana kek, itu hampir nggak ada nongol. Dan gue adalah tergolong orang yang aktif iklan-iklan itu film Indonesia marketingnya kayak apa di sosmed kayak gimana, gue tahu. Gue adalah talent agent, megang aktor, gue tahu kinerja PH tuh kalau udah marketing kayak apaan. Iya, Kalau film talent Indonesia. agent ini. Nah, film Malaysia kayak Sherif ini katanya ada ini di Indo ada gimana? Gue pun hanya dengar sekilas, nggak tahu judulnya Sherif saat itu. Nah ini yang kayak begini-gini, jangan bawa-bawa nasionalisme atau apa, enggak kok, kayak lebih perkara ini aja, marketingnya kurang. Indonesia itu kompleks dan nggak cuma Jakarta sentris, ada juga sampai level kabupaten. Sekarang di daerah bioskop pun juga banyak. Masalah Makanya pemasaran film Indonesia aja ya. sampai kayak agak lain, contohnya 9 juta penonton, marketingnya dia tahu mau nargetin kelas marketnya ya menengah atas apa menengah bawah, itu juga ngaruh. Gender yang nonton, orang yang suka film action apa kayak gimana, diputarnya di bioskop yang daerah mana aja, ngaruh. Jadi kayaknya bukan masalah nasionalisme, target marketingnya kemana, itu satu.
Sekarang udah era digital, lebih mengarah ke ya maininlah tuh di sosmed, di mana distributornya di Indonesia siapa, mau kayak gimana. Ya, marketingnya kurang. Malah Itu aja dinasihatin sih. sama orang Jadi tolong Indonesia. jangan bawa nasionalisme atau bagaimana, lebih marketingnya kurang. Gua yang Marketingnya movie goer kurang. yang cukup ini up to date aja, gua malah baru denger hari ini ada film judulnya Sheriff dan katanya nggak laku di Indonesia. Film Malaysia. Padahal kemarin berapa minggu yang lalu gue nonton film Thailand yang How to Make Millions Before Grandma Dies, laku keras. Dan gue nonton lagi rame-ramenya, dapat tiketnya susahnya bukan main. Marketingnya ngaruh. Gak usah bawa negaranya. Gak masalah kita Malaysia. Lebih masalah marketingnya. Marketing Jadi ya. tolong jangan terlalu sensi. Kasih ya. Bye. Filem, drama dan lagu Malaysia susah sangat nak tembus pasaran Indonesia. Halo pecinta film Malaysia, nama saya Gani Fernando. Saya seorang aktor, produser, publicist film, dan content creator review film. Lagi ramai-ramai nih soal film Sheriff dari Malaysia yang kurang diminati di Indonesia. Jadi begini, aku share sedikit ya. Sebenarnya bukan karena film dari negara Malaysia yang tidak didukung masyarakat Indonesia. Bukan karena negaranya, tapi karena kontennya sendiri dan marketing filmnya itu sendiri. Beberapa bulan terakhir film dari Asia was a hit in Indonesian cinemas. Exhuma for Korea, dan saat ini yang sedang ramai ada How to Make Millions Before Grandma Dies from Thailand, yang sebentar lagi akan dapat 3 juta penonton juga di bioskop. Kedua film ini adalah dua film terlaris sepanjang masa dari Korea dan Thailand. Ada beberapa faktor yang mensukseskan kedua film tersebut. First, the content itself is a great movie. Second, marketing. Hiring KOLs, mempunyai publicist and distribution team yang bagus. 3, rilis di beberapa theater chain dan bukan hanya di 1-2 chain bioskop. Karena di Indonesia chain bioskop itu banyak sekali. Jadi harus dapat distributor yang tahu benar filmnya mau dijual di mana. Also kalau perihal Matt Kilau dan Sheriff yang tidak diminati di Indonesia, jujur saya saja yang sangat aktif bahas film dan setiap minggu pergi ke event film, tidak mendapatkan kabar bahwa kapan Sheriff atau Matt Kilau akan tayang. Tiba-tiba saja sudah tayang di bioskop dengan limited release. Apabila saya yang aktif di komunitas film saja tidak tahu, apalagi masyarakat umum. Jadi permasalahannya di sini bukan karena film Malaysia sepi peminat di Indonesia, bukan karena negaranya, tetapi karena filmnya sendiri tidak memenuhi faktor-faktor yang baik dalam berpromosi dan berdistribusi dengan baik. So my suggestion untuk distributor film Malaysia, jangan patah semangat. Let me remind you, Munafik horror movie was quite a hit in Indonesia. So there's still a way, cuma it hasn't hit the mark. Jawapannya mudah. Pertama, Indonesia ada semangat nasionalisme yang tinggi, terutamanya apabila berhadapan dengan Malaysia. Sebenarnya kalau dibilang ini soal nasionalisme agak kurang tepat juga sih. Karena ini murni preferensi atau selera aja sebenarnya gitu ya. Jadi bukan karena kita nggak suka produk negara tertentu terus kita nggak tonton, enggak. Ini murni karena emang nggak sesuai sama selera pasar aja udah gitu. Dari kacamata saya pribadi sebagai penonton, ada banyak juga kok film-film dalam negeri ya, film-film produksi Indonesia yang memang saya lewatkan karena tidak sesuai dengan preferensi saya dalam menonton film gitu. Nah memang mungkin dari segi kualitasnya menurut saya kurang sesuai atau bagaimana, ya itu memang saya lewatkan aja. Gak usah jauh-jauh, mungkin kita bisa lihat ke beberapa minggu terakhir, itu ada film dari Thailand, How to Make Millions Before Grandmother Dies. Itu film yang menurut saya luar biasa hype-nya gitu ya. Mungkin karena memang didukung oleh kekuatan cerita dan strategi marketing mereka yang memang oke gitu, sehingga bisa masuk di saat yang tepat ke pasar Indonesia gitu ya. Jadi saya rasa kurang tepat kalau ada narasi bahwa kami seolah-olah memboikot produk dari negara tertentu untuk masuk ke Indonesia. Itu nggak benar gitu sebenarnya ya. Ini murni karena preferensi atau selera aja udah. Nggak ada kaitannya sama boikot-memboikot atau nasionalisme. Harapan saya ke depannya semoga akan ada banyak film-film dari Malaysia yang bisa masuk ke Indonesia, yang bisa merebut hati dari penonton Indonesia. Dan sindiran dari netizen Indonesia yang ditujukan sama orang-orang Malaysia yang mengatakan kalau film, drama, musik Malaysia itu susah untuk bisa tembus ke
pasar Indonesia. Mereka mengaitkan dengan nasionalisme dari kedua negara. Dan hal inilah yang menjadi sindiran oleh netizen-netizen Indonesia, bahwasanya ini tidak ada hubungannya dengan nasionalisme. Ini hanya terkait bagaimana marketing dari film itu sendiri dan sesuai dengan pasar. Jadi banyak peminat untuk bisa melihat film-film Malaysia. Dan inilah sindiran dari netizen-netizen. Jadi sekali lagi tidak berhubungan dengan yang namanya nasionalisme. Hal ini semata-mata hanya persoalan marketing dan pasar yang bisa menerima atau enggak. Oke teman-teman ya, demikian sindiran dari netizen-netizen Indonesia tentang pernyataan-pernyataan dari orang Malaysia. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.